Malam itu, Arif memutuskan untuk kembali ke kota setelah berkunjung ke desa kecil di pinggir hutan. Jalan yang dilalui gelap dan sepi, hanya diterangi oleh cahaya lampu mobil tua miliknya. Jalanan itu dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang daunnya saling berbisik diterpa angin malam. Suasana begitu mencekam, tapi Arif tetap fokus menyetir, berharap bisa keluar dari hutan sebelum tengah malam. Setengah perjalanan, suara aneh terdengar di kejauhan. Awalnya seperti suara angin, tapi semakin lama, terdengar seperti sesuatu yang besar bergerak di antara pepohonan. Merasa was-was, Arif menyalakan lampu jauh mobilnya, tapi tak ada apa-apa di depan. Hanya jalanan kosong yang dipenuhi daun-daun kering. Namun, firasatnya mengatakan, ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Arif mulai mempercepat laju mobilnya, ia mendengar suara keras dari atap mobil, seperti sesuatu yang jatuh di atasnya. Apa itu? Gumam Arif dengan suara bergetar. Ia berhenti di pinggir jalan, meskipun ragu. Dengan perlahan, ia membuka pintu mobil dan melongok keluar untuk memeriksa. Tapi saat ia memandang ke arah atap mobil, tak ada apa-apa di sana. Saat ia berbalik untuk masuk kembali, dari sudut matanya, ia melihat sosok besar di antara pepohonan. Sosok itu bergerak cepat, bayangannya seperti laba-laba raksasa. Tapi yang membuat bulu kuduknya meremang adalah wajahnya. Itu wajah seorang wanita, pucat dan menyeramkan, dengan mata merah menyala yang menatapnya tajam. Arif tak sempat berpikir. Ia segera masuk ke dalam mobil, mengunci pintu dan menekan gas sekuat tenaga. Mesin mobil meraung, tapi bayangan itu bergerak lebih cepat, mengejar di belakang. Cahaya lampu belakang mobilnya mulai menyoroti bentuk makhluk itu dengan lebih jelas. Tubuhnya adalah tubuh laba-laba besar dengan kaki-kaki panjang dan berbulu, tetapi kepalanya adalah kepala seorang wanita, dengan rambut hitam panjang yang tergerai acak-acakan. Wajahnya tampak marah, dan ia mengeluarkan suara seperti raungan bercampur desis. Arif memacu mobilnya semakin cepat, tapi jalanan licin dan berkelok-kelok membuatnya sulit untuk mengendalikan kendaraan. Dalam kepanikan, ia mendengar suara dentuman keras dari belakang mobil. Ketika melirik spion, ia melihat salah satu kaki laba-laba itu mencoba mencengkeram bagian belakang mobil. Tidak mungkin, teriak Arif, jantungnya berdegup kencang. Makhluk itu melompat, hampir menabrak mobil. Arif menghindar dengan gerakan mendadak, membuat mobilnya oleng. Ban mobil menghantam batu besar di tengah jalan, membuat laju kendaraan melambat. Makhluk itu semakin mendekat, sekarang tubuhnya terlihat jelas di lampu mobil. Kulitnya pucat, matanya berkilau merah, dan mulutnya menyeringai lebar, menunjukkan gigi-gigi tajam yang tidak manusiawi. Arif merasa napasnya tercekat, tetapi ia tak punya pilihan selain terus melaju. Ketika laba-laba wanita itu melompat ke arah kap mobil, Arif dengan cepat membanting setir, membuat makhluk itu jatuh ke tanah. Ia menekan gas sekuat tenaga, berharap bisa meninggalkannya jauh di belakang. Tapi, saat mobil mulai menjauh, suara ketukan keras terdengar di bagasi belakang. Makhluk itu masih mengejar. Dengan keberanian yang tersisa, Arif mengambil obeng dari dashboard mobilnya. Ketika makhluk itu berhasil mencengkeram kaca belakang, ia memutar mobil mendadak, membuat tubuh besar makhluk itu terhempas ke sisi jalan. Arif akhirnya melihat ujung jalan, tanda ia akan keluar dari hutan. Namun, di spion, ia masih bisa melihat makhluk itu, berdiri diam di tengah jalan, menatapnya dengan mata merah yang dipenuhi kebencian. Meski napasnya tersengal, Arif berhasil melewati batas hutan. Saat memasuki jalan raya yang lebih ramai, ia merasa lega. Tapi ketika ia berhenti di sebuah pom bensin untuk menenangkan diri, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kembali membeku. Di kaca mobilnya, ada jejak cakar yang dalam, tanda bahwa makhluk itu mungkin akan kembali. Hutan itu menjadi misteri yang tak ingin Arif singkap lagi. Ia bersumpah tak akan pernah melewati jalan itu, tak peduli seberapa penting urusannya. Di sudut pikirannya, ia tahu, makhluk itu mungkin masih ada di sana, menunggu korban berikutnya.